Setelah tersedianya berbagai macam platform penunjang perpustakaan di zaman sekarang, semakin mempermudah pustakawan untuk mengelola koleksi di perpustakaan. Beberapa di antaranya berbasis web. WordPress salah satu platform berbasis web yang paling populer. Di samping kemudahan penggunaannya, juga merupakan media yang gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun. Bahkan, untuk pemula sekalipun, cukup mudah untuk menggunakannya. Di video ini mencoba untuk membuat bahan pustaka yang dapat diakses melalui media web dengan menggunakan WordPress. Ada dua hal yang harus dipersiapkan teman-teman. Yang pertama adalah local server SAM, dan yang kedua adalah aplikasi WordPress itu sendiri. Dengan mendownload langsung di situs webnya, tinggal ketik pencarian di Google yaitu download SAM. Ketika sudah masuk ke webnya, coba pilih versi yang lebih mendukung komputer masing-masing. Misalnya di sini saya pilih yang versi 7. Tunggu proses downloadnya hingga selesai. WordPress-nya dengan cara yang sama. Tinggal ketik di Google pencarian yaitu WordPress download. Pilih id.wordpress.org. Coba teman-teman scroll ke bawah dan di situ ada tombol unduh. Klik saja teman-teman. Setelah itu kita tunggu prosesnya hingga selesai sama seperti download SAM tadi. Buat folder khusus file yang telah di-download tadi. Sebagai contoh saya buat di partisi C. Ekstrak file WordPress-nya yang berupa RAR. Lalu beri nama file foldernya sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kita bisa melihat isi dari file WordPress-nya itu sendiri. Setelah itu teman-teman, kita harus install file SAM-nya sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam video. Nah, setelah masuk ke tab instalasinya, kita klik next saja, lalu klik next. Nah, ini adalah lokasi dari folder SAM-nya. Kita klik next. Next lagi, next lagi, klik next. Dan klik next lagi. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah selesai, hilangkan dulu centangnya dan klik finish. Setelah itu, kita kembali ke foldernya yang tadi. Copy file WordPress yang sudah diganti namanya tadi, lalu kopikan ke folder SAM-nya. Di dalam folder htdoc-nya, pastekan filenya di situ.
Sekarang filenya sudah berada di folder SAM-htdoc-nya. Di dalam folder SAM-nya, jalankan SAM kontrolnya dengan mode administrator. Lalu pilih Apache dan MySQL-nya. Klik Start dua-duanya. Sekarang kita menuju ke browser webnya. Keluarkan tab-tab yang tidak dibutuhkan lagi. Kita buat database-nya terlebih dahulu dengan mengetik localhost/phpMyAdmin. Klik enter. Nah, sekarang kita sudah sampai ke phpMyAdmin-nya. Klik new saja. Lalu kita beri nama sesuai dengan folder perpustakaannya tadi. Klik create. Kita cek database perpustakaannya masih kosong, teman-teman, karena memang aplikasinya belum diinstal. Oleh karena itu, kita langsung saja install aplikasinya. Jadi, aplikasi yang kita install nanti harus sesuai dengan nama yang kita rename tadi. Kita kembali ke web browsernya tadi, lalu kita ketikkan localhost/perpustakaan sesuai file WordPress yang kita beri nama tadi. Nah, sekarang file instalasinya sudah muncul. Nah, kita klik saja ayo. Isikan nama database-nya tadi sesuai database yang kita buat tadi. Lalu nama penggunanya kita isikan root sesuai default username database-nya. Kata sandinya kita kosongkan saja. Lalu localhost-nya tetap, prefix tabelnya juga biarkan saja. Klik kirim. Klik jalankan pemasangannya. Kita coba isikan informasi yang dibutuhkan, judul situsnya sesuai yang diinginkan sobat, lalu nama penggunanya. Isikan yang paling mudah diingat oleh teman-teman, karena ini nanti akan dibuat login ke panel adminnya. Lalu passwordnya terserah teman-teman, yang penting mudah diingat. Jangan lupa ditentang persetujuan penggunaan kata sandi lemah. Lalu emailnya juga isikan teman-teman. Setelah itu klik install WordPress-nya. Nah, kalau tampilan seperti ini teman-teman, sekarang kita sudah berhasil. Tinggal kita log masuk saja. Ini adalah tampilan login-nya. Kita isikan sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Lalu kita nah, ini adalah tampilan depannya. Langsung saja kita isikan username-nya sesuai yang tadi ya teman-teman, dan passwordnya juga. Lalu setelah selesai, kita coba log masuk. Lalu kita cari di WP usernya. Di situ ada nama username-nya. Kita coba login lagi teman-teman, sesuai yang tadi ya. Setelah itu kita cek passwordnya. Nah, kita klik log masuk.
Akhirnya kita bisa berhasil login di admin dashboard WordPress-nya. Selanjutnya kita harus pilih temanya dulu teman-teman. Setelah itu baru install pluginnya. Langsung saja ke temanya. Lalu kita tambahkan yang baru ya. Setelah itu akan muncul beberapa tema. Nah, kita pilih yang Astra saja teman-teman, karena ini lebih enteng atau lebih ringan. Setelah berhasil memasangnya, kita langsung saja aktifkan saja teman-teman. Setelah aktif, kita hapus saja tema-tema yang tidak terlalu dibutuhkan, karena untuk meringankan kinerja WordPress itu sendiri. Kita hapus saja semuanya, selain yang kita pakai tadi. Nah, Astra kita pakai yang ini teman-teman. Kita refresh, nah akhirnya tampilannya berubah. Lanjut ke langkah selanjutnya. Langsung saja langkah selanjutnya install plugin Elementor. Klik plugin, lalu kita pilih plugin yang terpasang dan klik tambahkan yang baru. Ketik Elementor di kotak pencariannya. Sekarang sudah tampil, klik install sekarang. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ini sudah selesai, klik aktifkan. Halaman ini menandakan bahwa Elementor telah berhasil diinstal. Lalu kita close. Tinggal kita install yang selanjutnya. Seperti biasanya, tambahkan yang baru. Lalu di pencarian kita ketik 3D Flipbook. Tunggu sampai pluginnya muncul. Nah, itu sudah muncul. Kita pilih yang ini. Langsung saja kita klik install sekarang dan tunggu prosesnya. Setelah selesai, klik aktifkan. Kita cek pluginnya sudah terinstall semua, baik 3D Flipbook-nya maupun Elementornya. Untuk langkah selanjutnya, kita ke laman, tambahkan yang baru. Nah, kita beri nama, misalnya adalah home untuk berandanya. Setelah itu kita terbitkan. Lalu kita sunting menggunakan Elementor tadi. Dan ini adalah tampilannya. Kita close saja yang tidak perlu, lalu kita ke setting. Kita ubah tata letak halamannya ke kanvas Elementor. Tujuannya adalah supaya kita lebih leluasa saja untuk mendesain tampilan dari websitenya. Langkah selanjutnya adalah kita klik tombol plus, kita pilih struktur yang ini aja. Ini terbagi menjadi dua, satunya nanti akan dibuat sebagai logo dan yang satunya adalah menu. Kita cari menunya dengan menggunakan daftar icon, kita geser ke sini, lalu tata letaknya kita ganti yang ini. Pada tab gaya, kita pilih tengah, supaya tampilan menunya berada di tengah. Setelah itu kita geser gambar ini sebagai logonya, lalu kita setting ke medium untuk ukuran gambarnya, lalu lebar maksimalnya kita pilih
40 lah. Dan setelah itu menunya kita edit, kita hilangkan saja ikonnya, lalu kita beri nama home. Untuk yang icon selanjutnya kita beri nama perpustakaan. Lalu yang terakhir kita beri nama login. Nah, sekarang sudah selesai semuanya, sudah diberi nama, tinggal kita tambahkan icon home-nya sesuai dengan namanya. Kita pilih yang ini, lalu kita sisipkan. Untuk yang lainnya juga harus kita ubah sesuai dengan namanya. Misalnya kalau perpustakaan itu identik dengan buku. Untuk yang loginnya, kita pilih ikonnya juga. Kita pilih yang berhubungan dengan keamanan. Misalnya kita pilih gambar atau icon yang berhubungan dengan security atau keamanan. Nah, sekarang sudah semuanya, tinggal kita beri warna pada ikonnya. Kita beri warna hitam saja. Nah, sudah selesai. Ini hasilnya. Lalu kita bisa atur jarak per menunya atau per ikonnya sesuai yang kita butuhkan, misalnya segini saja ya. Lalu pembaginya kita aktifkan, maka akan muncul pembaginya dengan jelas. Untuk perataannya tidak usah, langsung ke teks saja. Untuk teksnya kita pilih fontnya yang Varela. Kita pilih Varela Round, lalu ukurannya kita atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Ketebalannya juga bisa kita atur. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman untuk tahap pertama. Jadi ini tutorial bagaimana cara membuat aplikasi perpustakaan berbasis digital. Sebenarnya ini masih awal teman-teman. Demikian tutorialnya, terima kasih telah mengikuti videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.